Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan syahadah dan ijazah ilmu, apa hukumnya? Ijazah diambil kata ajaza yujizu ijazah. Boleh, orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan ilmunya. Ijazah bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya licence, maka ditulis di ujungnya Abdul Somad LC. Itu arti LC itu ijazah, bukan lagi cemas. Ijazah. Nah, ini orang dapat ijazah, maka diberikanlah ijazah Al-Azhar untuk mengajar. Itu semacam fit and proper test, standar kelayakan. Kalau perusahaan ada namanya ISO 9000 apa? 9000. Kalau sudah lulus ISO, kalau belum lulus ora ISO. Bagaimana cara mendapatkan ijazah keilmuan dari guru ulama jika tersebut disunahkan? Cara mendapatkan hadis, dalam ilmu hadis namanya turuqut tahammul wal ada. Ada 7. Yang paling tinggi sama artinya mendengar. Kalau kebetulan kita dalam majelis hadis, saya sampaikan satu hadis, bisanadil muttasil an syaikhi wa syaikhi syaikhi, aku riwayatkan dari guru-guruku dengan sanad bersambung sampai kepada sahabat Nabi Sayyidina Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Antum semua mendengar, lalu saat antum meriwayatkannya, maka antum katakan haddatsani Abdus Samad, aku mendengarkan langsung Abdus Samad. Tapi kalau saya diam, antum membaca kitab, lalu saya mengangguk, antum yang baca, saya diam, maka saat meriwayatkannya antum berkata akhbarani Abdus Samad. Itu beda haddatsani dengan akhbarani. Kalau ramai haddatsana, akhbarana. Oh, jadi kami yang tidak pernah belajar langsung ke guru nggak boleh pakai itu. Bukan itu saja, ada modelnya ijazah. Aku ijazahkan kitab ini kepada engkau. Ada modelnya munawalah. Munawalah itu dia berikan kitab. Nih, ambil kitab saya. Itu pun juga bagian dari cara mengambil ilmu. Yang terakhir ada namanya wijadah. Dari kata wajada, artinya mendapatkan. Antum pergi ke perpustakaan, antum baca buku Sahih Bukhari, lalu antum ngajar kultum di kuliah kampus. Adik-adik sekalian, tadi aku baca dalam kitab Sahih Bukhari. Nggak boleh tuh, kamu kan nggak ada sanad. Ini namanya wijadah, menemukan hadis dalam kitab. Itu pun masuk juga, hanya saja kualitasnya di bawah. Nah, jadi jangan merasa, oh saya belum bisa ngajar, saya kan belum talaqi. Kalau tidak paham, tanya sama ustadz, ulama kita banyak. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tidak klaim-klaim, hanya aku saja yang boleh mengajar, lain daripada aku tidak, supaya jadwal dia banyak. Ya, baik. Apa arti maksud dari manunggaling kaulo Gusti? Apakah bagian dari akidah? Doakan saya cepat wisuda Pak Ustaz. Ada Tuhan besar, lalu Tuhan besar ini mengalami isyraq, emanasi, memancar. Tuhan yang besar memancar, melahirkan Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan yang besar ini namanya Gusti, Tuhan yang kecil itu kaulo. Maka Gusti bisa connect dengan kaulo, manunggaling kaulo Gusti, menyatu dengan Tuhan. Hai Ustadz Abdul Somad, kenapa kau nggak sholat? Masa Tuhan nyembah Tuhan? Aku kan Tuhan, sudah menyatu dengan Tuhan. Itu terbaca dalam sebuah syair yang ditulis oleh seorang tokohnya. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Apa maksud Tuhan jatuh ke lantai? Waktu itu dia sedang pangkas, rambutnya jatuh ke lantai. Karena dia adalah bagian dari Tuhan. Aku ini Tuhan, I am a God, aku Tuhan. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Tapi kemudian aku tersenyum, karena yang menyambut aku di bawah juga Tuhan. Karena tanah itu pun Tuhan. Keyakinan serba Tuhan.
Maka ini datang dari Yunani kuno, masuk ke India, masuk ke tempat kita. Sekarang pun ada juga yang berkeyakinan seperti itu. Jamaah memperlihatkan FB-nya ke saya, dia tulis besar-besar, Tuhan tidak pernah menciptakan aku, tapi aku adalah bagian pancaran dari Tuhan. Itu ada. Bagaimana cara mengatasi ini? Tidak bisa ditangkap, karena pikiran itu sudah masuk ke kepalanya. Dia hanya bisa diajak berdialog. Bagaimana kita bisa berdialog? Dia tidak pernah mau mendialogkannya. Maka anak-anak kita di masa akan datang, diperbaiki isi kepalanya, masukkan ke lembaga pendidikan Islam. Di mana? Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Bapak punya uang, punya tanah, wakafkan tanah. Yang punya semen, punya batu, buat sekolah. Setelah tegak berdiri, hubungi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Kami hardware-nya, Bapak software-nya. Bagaimana paketnya, kurikulumnya dari Al-Azhar. Nanti ada tambahan-tambahan polesan. Al-Azhar punya standarisasi. Utamanya dari Yayasan Al-Azhar ini adalah dakwah dan sosial. Dakwah sosial. Lalu konsen pada bidang pendidikan. Islam akan bangkit hanya dengan satu cara, pendidikan. Islam tidak bangkit dengan teriakan Allahu Akbar. Memangnya habis ini Allahu Akbar, selesai ini apa? Perut lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. What's next? Habis ini apa? Betul, setelah kumpul ramai-ramai Allahu Akbar. Yang punya bisnis, bukalah warung Islam. Allahu Akbar. Yang punya hotel, robahlah konversi jadi hotel syariah. Allahu Akbar. Yang punya tanah, wakafkan. Ini teriak Allahu Akbar. Tanah bapak gimana? Untuk anak-anakku nanti gimana? Ini baru penikmat pengajian, belum mengamalkan kajian. Bagaimana cara Rasulullah mendoakan orang tuanya? Aku minta izin berziarah ke makam orang tuaku. Lalu kemudian aku diizinkan. Dan aku izin minta doa, aku tidak diizinkan berdoa. Tidak ada dia katakan orang tuanya kafir. Lalu membaca hadis ini, orang berpikir, oh kalau begitu orang tuanya kafir. Itu bukan hadisnya. Itu pendapat sampean. Jangan paksakan pendapat Anda untuk memperkosa hadis. Ini tidak betul. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada ayat, karena ayat qat'i, sedang hadis zanni. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengazab suatu kaum sampai mengutus rasul. Maka Abdullah dan Aminah termasuk ahlul fatrah. Itu sudah disepakati. Saya coba tanya lagi masalah yang sudah disepakati ini. Lalu saya tanyakan kepada Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh, iya, ma ra'yu fadilatikum biqauli man qala anna walidai rasul. Apa pendapat Syekh tentang kedua orang tua Rasul? Marah dia, bukan dia jawab, dia malah marah sama saya. Jangan bahas-bahas orang tua Rasul. Apa kamu bahas-bahas orang tua Rasul? Kata dia. Saya tak mau marah. Kalau saya marah, hari gini orang sudah mau masjid, alhamdulillah. Sudah mau datang subuh ke masjid, ngaji. Tiba-tiba saya marah. Jangan tanya-tanya. Nanti dia tak datang lagi. Maka Nabi tidak perlu mendoakan orang tuanya, karena dia sudah selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengirimkan azab sampai kami mengirim rasul. Mereka ini ahlul fatrah. 324, 325 sesudah Isa hancur ajaran Isa. 571 baru datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 324, 325 sampai ke 571 kosong. Kosong itu fatrah, masa kosong. Maka mereka ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi fitnah akhir zaman saat ini di medsos? Allahumma inna na'udzubika min fitnatil madsus. Selamatkan kami dari fitnah medsos.
Al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqamah beribadah fil haraj. Haraj artinya kasratul fitan. Pada zaman banyak fitan, banyak fitnah, tapi dia tetap istiqamah. Kahijratin ilayya, sama seperti orang berhijrah kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam itu. Makanya tidak ada yang bisa membimbing hati antum kecuali ibadah. Itu saja lagi yang bisa membimbing kita. Malam sholat, paksakan diri, aku harus bangun malam. Saat itu koneksikan dengan Allah. Allah tidak akan membiarkan antum tersesat. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, pandanganku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura, berikan aku cahaya, the likeness, pencerahan. Antum datang ke Masjid Al-Azhar ini jam 12 malam, matikan semua lampu, buka mata antum, nampak? Tidak nampak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya. Walaupun profesor, doktor, kiai, haji, buya, presiden, provinsi, gubernur, bupati, camat, wali kota, kalau tidak dapat cahaya, tidak, maka minta cahaya, koneksikan hubungan dengan Allah. Disitulah fungsi zikir, tak boleh putus. Zikirnya terserah. Saya lebih suka solawat, terus solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma. Saya lebih suka istighfar, Pak Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya. Terserah. Saya lebih suka subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pilih salah satu, lazimkan diri Anda. Banyak juga orang di ngaji, kata Ustaz ini lebih baik solawat, kata Ustaz ini lebih baik istighfar, kata Ustaz ini lebih baik tasbih. Kamu pilih yang mana? Itulah Pak Ustaz, saya bingung, satu pun belum saya amal. Pilihlah. Kadang kita bangun tidur, tiba-tiba hati ini galau. Tak tahu, hati bukan punya kita, hati punya Allah. Bagaimana cara mengusirnya? Kalau saya selawat, saya pribadi selawat, Allahumma sholli alaihi wasallam. Tuh banyak-banyaknya. Mulut mengucap, hati mengingat, pikiran konsentrasi, mengagungkan, koneksikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli. Saya enggak pakai sayyidina, enggak apa-apa. Enggak usah permasalahkan sayyidina. Allahumma sholli, enggak pakai sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari rumah ke tempat ngajar, dari tempat ngajar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang kawan ngajak ngobrol, bro gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana cara menyikapi ayah yang tidak pernah sholat?